Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua kembali dalam acara Jendela Dunia bersama saya, Saleh Lapadi, jurnalis IRIB, Islamic Republic of Islam Broadcasting, dan telah hadir bersama saya Bapak Dhani Nur Fajar, dosen STAI Sadra Jakarta yang saat ini sedang menempuh program S3 Kandidat Doktor PAI Pendidikan Agama Islam di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bapak Dhani Nur Fajar, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama saya dan acara kami Jendela Dunia, dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang pendidikan Islam dan konsep perlawanan Iran. Apalagi kita baru saja melewati masa-masa genting perang yang dipaksakan oleh Amerika dan Israel terhadap Iran. Dan sekarang tentu memasuki bulan Muharram dan di Iran ritual Asyura semakin terlihat, dan ini tentu akan memberikan banyak hal kepada kita tentang pendidikan Islam dan juga bagaimana konsep perlawanan yang diketengahkan oleh bangsa Iran. Nah, mungkin kita nanti setelah ini akan bisa melihat apakah ini masih dalam tanda kutip dalam pembicaraan kita nanti, apakah model ini relevan untuk di Indonesia atau tidak. Namun saya ingin terlebih dahulu meminta kepada Anda untuk memberikan penjelasan apa sih yang membedakan pendidikan Islam dengan pendidikan yang lainnya. Iya, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, saya haturkan atas undangan serta kepercayaan yang diberikan ya untuk menjadi bagian dalam dialog yang mencerahkan ini di tengah-tengah dunia yang mungkin saat ini semakin kompleks ya, dan mudah-mudahan program-program yang IRIB selenggarakan terus menjadi jendela pengetahuan ya untuk terus mempererat hubungan antar bangsa, antar lembaga, dan antar peradaban ya. Dan tadi disampaikan apa perbedaannya antara pendidikan Islam dan pendidikan selain Islam ya. Mungkin satu hal yang menjadi titik kunci bahwa salah satu tujuan di antara pendidikan Islam adalah bagaimana manusia bisa mencapai pada titik kesempurnaan kemanusiaannya. Dan saya kira dari situ kita bisa lihat bahwa sebetulnya prototipe manusia dalam perspektif pendidikan Islam adalah bagaimana seluruh potensi yang dimiliki oleh manusia itu bisa mengejawantah dalam kehidupan sehari-hari, baik potensi intelektualitasnya, emosionalnya, maupun spiritualnya. Nah, ini mungkin yang sedikit atau membedakan antara pendidikan Islam dengan pendidikan yang lain. Bagaimana manusia semakin dihargai sesuai dengan kemanusiaannya, memanusiakan manusia sesuai dengan alur dan petunjuk yang ada dalam dogma agama Islam. Oke, terima kasih. Nah, perlu diketahui bahwa di Iran itu ada dua konsep teologis yang sangat hidup, jihad. Yang pertama ya, jihad yang dalam arti perjuangan, dan kemudian syahadah sebagai kesaksian melalui pengorbanan. Yang perlu diketahui bahwa konsep-konsep ini ternyata tidak hanya berada di kelas-kelas agama, tapi dihidupkan dalam kurikulum, ritual, bahkan arsitektur juga kita bisa melihatnya semua itu. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana pendidikan Islam bisa mentransformasi konsep teologis yang abstrak seperti jihad dan syahadah menjadi mentalitas kolektif yang nyata, dan menurut Anda apa syarat agar transformasi ini tidak jatuh menjadi indoktrinisasi?
Ya, baik. Terima kasih ya. Sebelum menjawab, mungkin ada satu hal yang menarik ya. Tadi ketika mendengar kata jihad ya dalam artian perjuangan atau perlawanan ya, banyak orang langsung membayangkan itu konflik ya. Padahal dalam perspektif pendidikan Islam, arti perjuangan atau perlawanan pertama itu bukan berjuang atau melawan orang lain ya, tapi melainkan berjuang melawan kebodohan, ketidaktahuan, ketidakadilan, ketakutan dan kehilangan arah hidup ya. Karena itu ketika kita misalkan membahas tentang Iran ya, yang menarik sebenarnya bukan hanya politik saja ya, tetapi bagaimana misalkan pendidikan di sana itu membentuk karakter kolektif sebuah bangsa selama puluhan tahun ya. Nah, tadi ditanyakan bagaimana sebetulnya pendidikan mampu mengubah konsep teologis menjadi mentalitas kolektif. Ini sangat esensial dan sangat fundamental bahwa ada satu rahasia besar dalam pendidikan yang bunyinya kurang lebih seperti ini, bahwa manusia tidak bergerak karena informasi ya, tapi manusia bergerak karena makna ya. Mungkin kita lihat sekarang banyak negara berhasil ya membuat masyarakatnya pintar, membuat masyarakatnya maju, bahkan superior di antara bangsa-bangsa lain ya. Tetapi tidak semua berhasil membuat masyarakatnya memiliki tujuan hidup bersama ya. Sejauh yang saya baca di Iran, misalkan seperti tadi konsep jihad ya, konsep sahadah atau misalkan konsep sabar atau izah ya, itu tidak hanya diajarkan dalam sebagai teori agama, tapi dihadirkan sebagai narasi kehidupan ya. Anak-anak tidak hanya belajar apa itu jihad, apa itu sahadah, apa itu sabar, tetapi pertanyaan berikutnya adalah mengapa manusia harus berjuang demi kebenaran? Mengapa manusia harus melawan ketidakadilan? Nah, mungkin di sinilah sebetulnya pendidikan ya berubah menjadi pembentukan identitas ya. Saya ingat salah seorang sosiolog Iran waktu itu masih di awal-awal saya masih kuliah ya, ada sosok Ali Syariati mungkin pernah mengatakan bahwa agama kehilangan daya transformasinya ketika hanya menjadi ritual tanpa kesadaran sosial. Artinya agama mati jika hanya bertumpu pada ritual tanpa kesadaran kolektif. Nah, ini mungkin catatan yang sangat fundamental bahwa jangan sampai ritual itu ya menjadikan sebagai sentral dari setiap gerakan tanpa kesadaran sosial. Nah, sementara di Indonesia, Pak Soleh mohon izin bahwa sebagai contoh misalkan kita kenal ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau seorang ulama besar, tokoh pembaharu Islam dan pendiri organisasi Muhammadiyah ya, mengajarkan hal yang mirip ya melalui tafsir surat Al-Maun ya. Jadi ketika beliau mengajarkan, beliau tidak hanya mengajarkan ayat-ayatnya ya, tapi meminta murid-muridnya turun membantu fakir miskin. Beliau mengajarkan surat Al-Maun secara berulang-ulang selama berbulan-bulan ya, hingga para muridnya hafal dan memahaminya di luar kepala. Kemudian ketika para muridnya merasa bosan dan bertanya kapan akan mempelajari surat lain, beliau baik bertanya, apakah kalian sudah benar-benar mengamalkan ayat-ayat tersebut? Ya. Beliau tidak puas, misalkan jika murid hanya membaca atau menghafal. Tapi beliau menugaskan murid-muridnya untuk berkeliling mencari fakir miskin dan anak yatim. Lalu membawa mereka pulang untuk dimandikan, diberi pakaian yang layak, diberi makan dan tempat tidur. Nah, semangat ini melahirkan gerakan filantropi besar yang menjadi cikal bakal amal usaha Muhammadiyah. Saat ini kita lihat misalkan adanya pendirian panti asuhan, rumah miskin, rumah sakit ya. Artinya apa? Baik Iran maupun Indonesia memiliki pelajaran yang sama. Nilai agama menjadi kekuatan sosial ketika diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Inilah mungkin yang disebut oleh para ahli pendidikan modern sebagai transformative learning atau pembelajaran transformatif, yaitu bagaimana proses pendidikan yang tidak hanya menambah pengetahuan seseorang, tapi mengubah cara seseorang memandang diri, dunia, dan kehidupannya.
Mungkin demikian, Pak. Ya, terima kasih. Itu artinya berarti memang model yang di Iran itu ya bukan hanya kita bicara mungkin diterjemahkan di Indonesia, tetapi memang sudah ada di Indonesia dan punya contoh yang seperti tadi disampaikan di Muhammadiyah tadi ya. Oke, dan poin yang saya juga ingin tekankan bahwa memang benar bahwa yang ketika orang berbicara jihad itu dipikir adalah konflik, perang dan sebagainya. Padahal di dalam wacana Iran itu juga ada yang namanya Jihad Sozandagi, ya ini artinya jihad pembangunan, artinya membangun negara itu juga adalah sebuah jihad. Oke, eh, Pak Dani Nur Fajar, Anda tadi sudah berbicara tentang bagaimana ritual ini akan dibawa ke dalam kehidupan nyata dengan mengutip dari pemikir Iran Ali Syariati. Nah, dengan cara yang seperti begini, mungkinkah kita bisa melihat bahwa ini bukan hanya sudah terjadi di Indonesia? Anda melihat bagaimana tradisi tabuik di Pariaman itu? Apakah ini juga mencerminkan hal yang seperti itu? Jadi Ya, dari ritual menarik sudah mungkin. bisa menjadi, hmm, silakan. Ya, di Indonesia itu ada beberapa ritual ya, termasuk yang sangat mirip dengan ritual yang ada di Iran. Pertanyaannya mungkin kalau saya backgroundnya pendidikan, ya kira-kira bisakah ritual menjadi ruang belajar mungkin ya begitu Pak Soleh ya. Nah ini mungkin salah satu inovasi pendidikan yang sering luput dibahas. Ya. Bahkan riset pendidikan menunjukkan bahwa manusia mengingat pengalaman jauh lebih lama dibandingkan dengan ceramah atau model konvensional. Kita mungkin sebagian besar lupa ya terhadap isi kuliah atau isi materi yang disampaikan oleh dosen atau ustadz kita. Tetapi kita mengingat pengalaman yang menyentuh emosi. Misalkan Asyura di Iran bekerja pada level itu. Bukan sekedar misalkan tadi mengingat sejarah Karbala, ya, tetapi bagaimana menghadirkan pengalaman emosional. Ya. Seperti tadi nilai-nilai keberanian, kemudian nilai-nilai keadilan, kesetiaan, bahkan pengorbanan. Dan ada dalam istilah pendidikan modern bahwa Asyuro adalah pembelajaran berbasis pengalaman atau experiential learning. Nah, di Indonesia ya tadi bicara dengan tabut atau tabut ya, sebetulnya punya potensi yang serupa dalam tradisi pesantren, ya, kemudian juga peringatan Maulid, haul para ulama, napak tilas perjuangan para wali, kemudian peringatan tabu di Pariaman, ada tabot di Bengkulu, ya, kemudian juga ada bubur Asyura di Aceh, ya, kemudian ada gerebek suro, bubur suro di Jawa dan lain sebagainya. Ini sebetulnya ya ritual-ritual yang perlu diadaptasi, bukan hanya ritualnya, tapi kekuatan pedagogisnya kalau dalam istilah pendidikan. Kenapa? Karena generasi muda itu belajar lebih dalam dari pengalaman yang menyentuh hati daripada ceramah yang hanya menyentuh telinga. Jadi lebih banyak nilai yang diajarkan dan dirasakan dan dialami itu akan semakin membuka ruang bagi masyarakat, terlebih lagi mungkin buat generasi muda. Demikian Pak Saul. Ya, jadi Anda bisa lebih sedikit memperdalami, kita akan lihat bagaimana Anda melihat beda antara belajar melalui ritual dan belajar melalui hafalan seperti yang sudah yang kita saksikan selama ini. Iya, kayak misalkan tadi saya jelaskan Asyuro, peringatan Asyuro sejauh yang saya baca dan saya perhatikan, misalkan ya, Asyuro betul-betul itu sudah sangat memasyarakat di Republik Islam Iran, mulai dari anak-anak, remaja, orang tua, bahkan yang tua-tua, yang sepuh-sepuh, mereka ketika datang Muharram, Asyuro, mereka turun ke jalan dari berbagai kota, kampung, ya, desa, semua ikut ya terhadap peringatan Asyuro wafatnya cucunya Nabi yaitu Sayyidina Husain. Nah, itu betul-betul praktek pengalaman langsung dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Ya. Terjadi yang namanya pengalaman emosional yang
saya kira pengalaman emosional itu lebih kuat dibandingkan dengan pengalaman yang sifatnya oral atau tadi lewat lisan atau lewat ceramah. Nah, di Indonesia tadi sudah saya sampaikan juga bahwa banyak sekali ya, potensi yang serupa. Ya, tadi ada tradisi Tabo di Pariaman, ya, itu peringatan tentang wafatnya atau syahadahnya cucu Nabi Imam Hussein. Di Bengkulu pun sama. Yang saya tahu dari hari pertama sampai hari ke-10, kebetulan istri saya orang Bengkulu, Pak Soleh. Jadi saya tahu betul dan mengikuti ritual-ritual itu, mulai dari pengambilan tanah di hari pertama, duka, senandung duka di hari kedua, ketiga, sampai hari ke-10, ya, itu ada yang namanya Kampung Karbela. Jadi kalau istilahnya Imam Hussein dimakamkan di Karbala, nah di Bengkulu itu ada namanya Kampung Karbela, ya, jadi semacam ya semacam miniatur di mana masyarakat berbondong-bondong dari berbagai daerah, bahkan di luar Bengkulu juga hadir untuk ikut merasakan langsung pengalaman perjalanan bagaimana cucu Nabi itu syahid di padang Karbala. Nah, saya kira ya ritual ini bisa menjadi ruang belajar yang betul-betul punya efek yang besar bagi masyarakat, sehingga tadi apa sih yang ingin diambil dari kisah atau perjuangan Imam Hussein ini, ya tadi misalkan keberaniannya, kesetiaannya, pengorbanannya dan lain sebagainya. Saya kira ini akan memberikan nilai yang sangat luar biasa bagi masyarakat, ya, atau misalkan anak-anak muda yang sekarang haus akan nilai-nilai tersebut. Bahkan kebetulan saya datang ikut masuk juga ke rumah Bung Karno yang ada di Bengkulu. Ya, nah ternyata salah satu ritual yang memberikan energi luar biasa kepada Bapak pendiri bangsa kita itu adalah ritualnya Asyuro yang diselenggarakan di Bengkulu waktu itu, sehingga Bung Karno terinspirasi atas perjuangannya Sayyidina Hussein ya di padang Karbala untuk membela tanah air yang sama-sama kita cintai ini. Oke, terima kasih. Kita melihat bahwa sebenarnya tradisi Asyura yang ada di Iran itu, dia tidak hanya berjalan melalui satu ritual, satu jenis ritual, tapi beragam ritual. Salah satunya itu di Iran, tapi sudah mulai agak punah begitu ya, namanya Pardekeshi. Jadi kisah Asyura itu dilukiskan di kain. Nah, waktu zaman dahulu itu diceritakan. Nah, jadi lukisan tadi diceritakan. Mungkin kalau di Indonesia, mungkin kalau menggunakan wayang misalnya ya, yang sudah kita miliki di Indonesia, ini akan sangat bisa dipadukan bahwa ternyata memang keragaman itu, media yang dipakai itu sangat membantu untuk memberikan pemahaman akan ide-ide besar, misalnya tentang keadilan, keberanian, dan yang lain-lainnya. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, saya sangat setuju ya. Sebetulnya di Indonesia sangat banyak sekali ya model-model atau tradisi-tradisi atau budaya-budaya yang sebetulnya bisa kita kembangkan ya. Dan tadi mungkin dengan tradisi wayang, wayang pun ada beragam, ada wayang golek, ada wayang kulit misalkan ya. Atau misalkan yang sekarang kita melalui drama ya. Biasanya yang sesuatu yang lebih divisualisasikan itu akan lebih mudah diingat, mudah dilihat dan mudah dicerna ya, dan itu akan tersimpan lama dalam memori setiap orang ya. Nah, kalau misalkan tadi di Iran demikian, di Indonesia saya kira dengan adanya Asyuro dengan membawa tabot, ya, iring-iringan, dentuman-dentuman, itu ada pesan. Bapak Dhani Nur Fajar, tadi kita sudah bicara tentang ritual-ritual yang punya pesan-pesan universal dalam pendidikan, dan saya ingin mengajak ke arah yang lebih menarik, bahwa sekarang kita sudah memasuki dunia digital, era digital. Nah, ini bagaimana Anda melihat, apakah ritual-ritual ini bisa bertahan menghadapi era digital? Jadi pendidikan Islam kita ini, mampukah dia bertahan menghadapi era digital? Orang sudah tidak akan pergi ke ritual tadi, tetapi pergi ke YouTube misalnya. Ini bagaimana Anda melihat fenomena ini? Ya,
terima kasih atas pertanyaannya. Ya, ini emang sekarang kita hidup di era digital, ini ada tantangan yang mau tidak mau harus kita hadapi, ya. Dan pertanyaannya, apakah sekarang kita perlu perlawanan terhadap apa istilahnya algoritma? Ya, menarik ini. Jadi perlawanan ini konsep Ya, perlawanan terhadap algoritma yang baru. Oke, silakan. ya, ya. Mohon izin Pak Soleh, menurut banyak penelitian ya, bahwa saat ini rata-rata pengguna media sosial itu menerima ribuan rangsangan informasi setiap hari. Masalahnya bukan lagi kekurangan informasi, ya. Masalahnya adalah kehilangan kendali atas perhatian. Nah, hari ini yang diperebutkan itu bukan lagi masalah tanah, ya, bukan lagi masalah minyak, ya, bukan lagi masalah wilayah, tetapi perhatian manusia. Kenapa? Karena perhatian adalah pintu menuju identitas. Ya. Nah, jika dulu mungkin ya kolonialisme menguasai wilayah fisik, ya, maka hari ini algoritma berpotensi menguasai wilayah psikologis. Ya. Maka konsep perlawanan perlu diperluas, bukan hanya sekedar perlawanan politik saja, tetapi perlawanan terhadap distraksi, perlawanan terhadap manipulasi, dan perlawanan terhadap kehilangan jati diri. Nah, bahkan salah seorang tokoh pendidikan kita, misalkan Ki Hajar Dewantara, itu berbicara tentang pendidikan yang memerdekakan manusia. Ya. Nah, saya kira ini di abad ke-21 ini masih relevan betul dengan kita, bahwa kemerdekaan baru itu mungkin adalah bagaimana kemampuan berpikir sendiri di tengah banjir algoritma. Ini mungkin yang bisa disebut sebagai jihad digital ya dalam makna pendidikan. Mungkin demikian Pak Soleh. Oke, kita sekarang kembali, kita masih berhadapan dengan era digital dan kemudian kita kembali melihat dalam pendidikan Islam. Ada tradisi Islam seperti muhasabah atau introspeksi atau juga khalwat, menyendiri. Bagaimana Anda melihat ini? Bisakah ini diadaptasi untuk melawan erosi dari era digital yang sedang dihadapi ini? Ataukah mungkin kita sedang Ya, kehilangan cara untuk melawannya? ya, ya. Saya kira tetap tadi terkait dengan beberapa istilah tadi ya, ritual yang ada di dalam Islam kayak tadi muhasabah. Ya, saya Iya, kira ini sangat perlu ya, dan bahkan sekarang banyak orang modern ya iya. itu mereka melakukan ritual-ritual tertentu di tempat tertentu ya. Hmm. Kemudian mencari suasana yang nyaman, tenang, untuk tanda kutip misalkan menstop dulu aktivitas kesehariannya Ah, di tengah tadi mungkin rutinitas yang ada ya, dan bahkan harus pergi ke suatu tempat yang di situ emang hanya dirinya dengan sang kholik ya. hmm. Dan saya kira muhasabah ya seperti yang dianjurkan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad Wow. SAW, bahwa kewajiban seorang mukmin atau muslim ya itu di akhir sebelum istirahatnya biasanya melakukan proses muhasabah ya. Dalam artian apa yang telah dilakukan, apa yang belum, apa kurang, apa kesalahan dan lain sebagainya. Nah, saya kira ya tradisi ini atau misalkan perintah ini suatu hal yang mau tidak mau tetap harus dijalankan. Kenapa? Karena ada fenomena yang sangat mengerikan saat ini, bahwa anak-anak generasi Z, ya, generasi Ya. milenial, ini secara mental bahkan secara psikologis atau spiritual ini tanda kutip itu banyak terganggu dengan adanya dunia media digital atau algoritma ini. Kenapa? Ketika ada sedikit masalah, dikit-dikit responnya itu langsung Hmm. negatif. Iya, iya. Diri lah. Jadi cara solusi yang dilakukan itu adalah cara solusi yang sangat sangat instan sekali, dan itu banyak Pak Soleh. Dan kebetulan saya mengikuti beberapa konseling, ya Iya. ada beberapa buka
untuk pengaduan-pengaduan terkait dengan masalah-masalah generasi sekarang itu luar biasa dan mengerikan sekali. Nah, saya kira Islam dengan konsep-konsep yang ada, salah satunya tadi mungkin muhasabah, ya, itu sebetulnya sangat membantu bagaimana misalkan supaya baik mental maupun spiritual ataupun perilaku anak-anak kita tetap stabil, seimbang, sehingga bisa tangguh, kuat dalam menghadapi beragam serangan informasi yang Ya. ada. Itu mungkin Pak Saleh. Ya, terus bagaimana Anda melihat pendidikan Islam mengajarkan literasi digital tapi tanpa jatuh pada tanda kutip hanya sekadar ceramah moral? Ya, saya kira anak-anak sekarang ini lebih cerdas-cerdas ya Ya. Pak Soleh, dan tentunya tapi tetap mau tidak mau ini harus diarahkan ya. Mhm. Orang tua juga punya peran di situ, kemudian guru juga punya peran di situ, bahkan lingkungan juga harus punya peran di situ. Ya jangan sampai dilepas begitu saja. Kenapa? Karena dunia digital seperti yang kita tahu itu dari A sampai Z ada semua. Iya, Nah, iya. ketika masuk pintu yang salah, ini akan berefek pada yang lainnya. Nah, tentunya mungkin arahan, bimbingan, monitoring dari orang tua atau misalnya dari guru atau dari lingkungan, bahkan pemerintah ya. Kalau di Indonesia misalkan sebelumnya kita lihat kasus judi online Ya. itu merambah kemana-mana dan menjadi catatan kok bisa misalkan negara kecolongan gitu dan lain sebagainya. Nah saya kira mau tidak mau memang ada banyak pihak yang harus tetap mengontrol Mhm. supaya tetap teknologi ini berkembang sesuai dengan alurnya, sesuai dengan fungsinya, tapi tetap kita sebagai yang menggerakkan teknologi itu bisa mengontrol sehingga tidak terpengaruh oleh efek-efek yang kurang baik terhadap perkembangan anak-anak kita, remaja kita, atau masyarakat kita. Oke, kita beralih ya dari tadi ke konsep perlawanan tadi, kemudian ke ritual dan masuk ke era digital. Namun dalam gerakan perlawanan yang ada di Iran itu ada yang sering terlupakan yaitu tentang perempuan. Padahal mereka juga memiliki peran yang luar biasa, bahkan boleh jadi bisa dikatakan bahwa mereka adalah aktor sejarah. Nah, Eh, bagaimana pendidikan Islam di Iran membentuk agensi perempuan dalam gerakan sosial dan bagaimana dia mampu berdialog dengan diskursus pendidikan Islam di Indonesia yang jujur saja sering patriarkal. Ini menurut Anda bagaimana? Ya, ini menarik ya Pak Soleh dan saya kira betul ya apa apa adanya demikian. Cuman hanya satu hal yang mungkin bisa saya garis bawahi, kira-kira apa yang bisa dipelajari Indonesia dari hal ini gitu ya. Nah, salah satu kesalahpahaman terbesar adalah menganggap bahwa perlawanan selalu identik dengan kaum laki-laki ya. Padahal simbol paling kuat misalkan dalam tragedi Karbala ya setelah wafatnya Imam Hussein itu justru muncul pada sosok seorang perempuan ya. Saya baca dalam sejarah misalkan sosok Sayyidah Zainab alaiha salam binti Ali ya. Dalam narasi yang ada misalkan beliau bukan hanya figur spiritual saja ya, tapi beliau adalah figur pendidik ya, komunikator, bahkan sebagai figur penjaga memori kolektif ya, apa yang terjadi pada waktu itu. Nah, karena itu pendidikan perempuan di Iran sering dikaitkan dengan peran sosial dan intelektual. Indonesia ya sebenarnya memiliki teladan yang serupa ya. Kita lihat misalkan sering kita peringati juga Raden Ajeng Kartini ya, menunjukkan bahwa pendidikan perempuan bukan ancaman bagi agama, bukan ya. Jadi seorang perempuan dibatasi mengenyam pendidikan tidak ya. Justru pendidikan perempuan syarat kemajuan sebuah bangsa. Dan pertanyaannya adalah tantangan pendidikan Islam hari ini bukan lagi bolehkah perempuan berpendidikan ya,
tetapi bagaimana pendidikan melahirkan perempuan yang berdaya, berilmu, dan berkontribusi bagi masyarakat. Mungkin demikian, Oh Pak ya, Soleh. terima kasih. Eh, saya langsung aja ini. Apakah Indonesia punya model pendidikan Islam yang khas dan juga mungkin bisa diekspor ataukah menjadi model bagi pendidikan negara-negara lain? Ya, saya kira Indonesia punya kekhasan tersendiri, ya, dan bisakah misalkan pendidikan Islam menjadi soft power, ya, ya, diplomasi lunak misalkan untuk perkembangan negara, dan saya kira bahwa kemajuan sebuah bangsa itu tidak mau memang berujung pada pendidikan. Dan kalau kita lihat sejarah membuktikan itu, ya, negara-negara maju, ya, kita lihat itu pasti, ya, bermula dari pendidikan, ya, bahwa termasuk dalam peradaban Islam itu sendiri, ya. Kalau kita lihat misalkan peradaban Islam dahulu itu tidak menyebar terutama melalui tentara, ya, tapi selalu misalkan melalui guru, ya, ulama, ya, pedagang, kemudian majelis-majelis, ya, halaqah-halaqah, kemudian universitas, kemudian ada karya-karya intelektual yang dihasilkan oleh para tokoh dan pemikir tersebut. Nah, Indonesia memiliki modal yang mungkin saya lihat, Pak Saleh, itu sangat luar biasa, sangat besar sekali. Yang pertama misalkan Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia. Ini semua mengakui, ya, bahwa kita Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia. Kita memiliki ribuan pesantren. Kita memiliki perguruan tinggi Islam yang banyak. Kita memiliki tradisi moderasi. Kita memiliki pengalaman hidup dalam masyarakat majemuk. Ya. Bahkan dulu saya ingat, ya, almarhum Gus Dur, ya, atau yang lebih dikenal Abdurrahman Wahid, ya, pernah menunjukkan bahwa Islam dapat berjalan berdampingan dengan demokrasi, pluralitas, dan kemanusiaan. Ya. Kalau misalkan Iran menawarkan narasi resistance, ketahanan, dan perlawanan, ya, maka Indonesia dapat menawarkan narasi coexistence atau hidup bersama, atau narasi moderation atau moderasi, atau narasi rahmatan lil alamin atau Islam wasatiyah, ya. Dan saya meyakini bahwa masa depan pendidikan Islam itu tidak membutuhkan satu model tunggal, akan tapi membutuhkan banyak contoh, ya. Dan saya lihat misalkan Iran menunjukkan bagaimana pendidikan membangun ketahanan identitas. Indonesia berpeluang menunjukkan bagaimana pendidikan Islam membangun perdamaian, keberagamaan, dan kemajuan sosial. Dan mungkin disinilah pelajaran terpentingnya bahwa kemenangan terbesar pendidikan bukan ketika berhasil mencetak orang yang mampu mengalahkan lawan, bukan, ya. Tetapi kemenangan terbesar pendidikan adalah ketika berhasil mencinta manusia yang mampu mempertahankan nilai, menjaga martabat, dan tetap manusiawi di tengah perubahan zaman. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Pak Soleh. Terima kasih. Sebagai mungkin pertanyaan penutup, apa harapan Anda untuk masa depan pendidikan Islam di Indonesia? Ya, harapan saya semoga seperti kegiatan seperti ini, ya, jendela dunia yang diadakan oleh IRIB, saya kira ini sebuah langkah yang sangat luar biasa, ya. Kita bisa banyak belajar apa yang dimiliki oleh Indonesia, ya, apa yang dimiliki oleh Republik Islam Iran, ya. Kita ada pertukaran, berbagi pengalaman, Iya, iya. ada apa, riset bersama, ya, sehingga masing-masing negara dengan potensi yang dimiliki, dengan kekuatan yang dimiliki, itu bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan saya meyakini seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita tidak perlu contoh satu model, tapi kita perlu contoh model yang
banyak. Sehingga dari model-model yang itu ya, kita bisa mengembangkan model yang terbaik. Dan saya meyakini bahwa insya Allah ya, apalagi di Indonesia akhir-akhir ini dibuka ada sebuah perguruan tinggi Universitas Internasional Islam Indonesia Iya. yang dimana mahasiswanya dari berbagai negara di dunia belajar di Indonesia dengan tradisi Indonesia, dengan pemikiran Indonesia, ya, dengan dosennya dari berbagai dunia, dan saya kira mudah-mudahan ya adanya perpaduan, pertukaran, dialog di antara para pemikir dan mahasiswa yang ada dari berbagai dunia, saya kira itu akan menghasilkan sesuatu model pendidikan yang lebih terbuka, lebih moderat, ya, dan lebih maju ke depan. Terlebih lagi sekiranya warna Islam yang kita miliki adalah Islam wasatiyah, Ya. rahmatan lil alamin, nilai-nilai Islam yang inklusif, yang itu kita kembangkan seperti yang kita lihat di Iran saat ini, bahwa Iran sangat terbuka ya dengan siapapun, muslim, non muslim, ya, tanpa membedakan agama, bahkan mazhab, ya, dipersilakan untuk datang ke Iran Ya. untuk menggali ilmu pengetahuan, karena saya meyakini bahwa komando tertinggi dunia berada pada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan diperoleh melalui apa? Melalui dunia pendidikan. Mungkin demikian, Pak Ya, Soleh, yang terima bisa kasih. saya. Mungkin juga nanti IRIP akan mengundang Anda, Bapak Dhani Nur Fajar, untuk ke Iran dan kemudian bisa melihat pendidikan Islam atau mungkin secara lebih luas pendidikan di Iran seperti apa ya. Dan tentu saja kami akan sangat senang sekali kalau Anda mau menerima undangan kami nantinya. Itulah tadi perbincangan yang saya lakukan dengan Bapak Dhani Nur Fajar, dosen STAI Sadra Jakarta yang juga sedang menempuh program S3-nya, kandidat Dr. PAI, Pendidikan Agama Islam di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terima kasih atas kehadiran Anda dan saya selalu berharap bahwa Anda sukses dalam tugas dan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.